Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di pagi hari ini? Tentunya semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang akan kalian dapat hari ini bermanfaat untuk kalian. Baik, untuk kalian di semester 2 ini ada 2 materi ya, ada 2 teks yang belum Ibu sampaikan. Akan Ibu sampaikan terlebih dahulu di 2 teks ini, yaitu teks diskusi dan teks inspiratif. Untuk teks pertemuan kali ini, yaitu Ibu akan menyampaikan tentang teks diskusi. Pasti sudah pernah dengar ya diskusi, dan kalian juga pernah melakukan diskusi. Diskusi itu apa sih gitu kan? Diskusi itu bisa bersama kelompok ya, bisa juga diskusi dengan keluarga dan lain-lain ya. Untuk diskusi sendiri pasti sebelumnya ada permasalahan, kemudian didiskusikan untuk mencari jalan keluar atau kesepakatan. Pengertian teks diskusi sendiri, teks diskusi yaitu tulisan yang menerangkan suatu masalah atau isu yang dilengkapi dengan adanya argumen, baik yang mendukung ataupun menentang isu tersebut. Dan kemudian diakhiri dengan adanya rekomendasi atau simpulan dari penulis ya. Kemudian fungsi dari teks diskusi, fungsi sosial dari teks diskusi yakni untuk dimanfaatkan sebagai alat melihat suatu permasalahan dari berbagai perspektif sebelum pada akhirnya membuat rekomendasi atau keputusan. Tujuan teks diskusi sendiri, diskusi memiliki tujuan untuk mencari kesepahaman atau kesepakatan dari suatu gagasan atau pendapat. Dengan melibatkan beberapa orang, maka diskusi tersebut disebut sebagai diskusi kelompok. Nah, biasanya diskusi ini dilakukan 2 orang atau lebih, ya. Kemudian untuk menemukan kesepahaman dan kesepakatan, jadi mencari jalan keluarnya bersama. Pada diskusi kelompok memerlukan seorang pemimpin yang disebut ketua diskusi. Tugasnya, ketua diskusi itu memimpin, membuka, dan menutup diskusi. Kemudian membangkitkan minat anggota agar menyampaikan gagasannya, menengahi anggota lain yang berdebat. Pasti dalam diskusi ada perdebatan ya, karena argumen mereka ada yang pro dan ada yang kontra, atau ada yang mendukung ataupun yang menentang. Kemudian dan menyimpulkan hasil dari diskusi. Nah, mengatur jalannya diskusi juga bisa dilakukan oleh moderator. Oke, ciri-ciri daripada teks diskusi yang pertama, struktur teksnya berupa argumen pro dan kontra. Pro itu artinya mendukung, kontra itu artinya menentang. Isu serta kesimpulannya, isu kemudian serta kesimpulan. Mempunyai ciri bahasa yang ada di dalam teks diskusi, yakni memakai istilah umum, kata pengontrasan atau perbandingan, serta kata pendukung atau penentang. Kata pendukung penentang, kalau mendukung ya berarti saya setuju gitu ya. Kalau menentang berarti menentang tidak atau tidak menyetujui, tidak sepaham dan lain-lain. Kemudian struktur teks diskusi sendiri ada isu, argumen pro, kontra, dan kesimpulan. Jadi struktur teks diskusi itu ada 4. Kaidah kebahasaan dalam teks diskusi, yang pertama menunjukkan waktu sekarang ya. Mewakili pikiran dan perasaan. Ya, tadi argumen pendapat itu dari pikiran dan perasaannya masing-masing anggota diskusi. Kemudian bahasa yang evaluatif, kohesi leksikal, konjungsi perlawanan, kemudian ada modalitas, kemudian ada kohesi gramatikal dan kata emotif. Oke, jenis-jenis daripada teks diskusi ada simposium, ya, kemudian ada seminar, ada konferensi, ada diskusi panel, ada muktamar, dan ada kongres. Ya, ini juga disebutnya masuk ke dalam diskusi. Nah, baik anak-anak, untuk materi hanya itu yang Ibu sampaikan. Kemudian ada tugas yang Ibu berikan, yaitu di slide ini, jenis-jenis teks diskusi. Kamu mencari perbedaan dari 6 jenis diskusi
diskusi ini, ya. Ada simposium. Simposium itu apa sih? Seminar. Seminar itu apa sih, gitu ya? Kalian bisa cari dari sumber mana saja, kemudian kalian tulis di buku tulis kalian, kalian tulis nama dan kelas di pojok kanan, kemudian fotonya kalian kirim ke Google Classroom dengan topik tag diskusi. Baik anak-anak, jika ada pertanyaan silakan kalian kirimkan pertanyaannya melalui beranda Google Classroom. Nanti akan Ibu jawab langsung ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.